Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jelang Pilpres 2024, nama Sandiaga Uno mencuat untuk kembali diduetkan dengan Anies Baswedan seperti Pilkada 2017. Ide ini muncul dari suara kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di sejumlah wilayah. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan siap menyambut Sandiaga Uno untuk berjuang bersama pada pemilu 2024 mendatang. Presiden PKS Ahmad Saiku menyebut dukungan terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu pun sangat mungkin dilakukan. Pada agenda silaturahmi yang dilakukan oleh Sandi ke berbagai daerah dalam kapasitasnya sebagai menteri, adalah wajar jika ada kader PKS di sejumlah daerah juga ikut menyambut kegiatan Sandi. Namun Saiku tak menyangkal jika ada hal lain yang bisa didalami dari pertemuan-pertemuan tersebut. Sandi pun dinilai berpeluang besar untuk mendampingi calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024. Hal ini mengulang pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 lalu dengan kemenangan pasangan Anies Sandi sebagai Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun nantinya semua akan kembali pada keputusan Anies dalam menentukan cawapresnya. Ya sangat mungkin kalau memang itu bisa diwujudkan ya. Saya pernah bahkan menginisiasi ini ketika setahun yang lalu dalam pertemuan di Makassar. Nah tentu politik ini kan dinamis dan masih sangat mungkin bisa terjadi. Nah, oleh karenanya kami di Koalisi Perubahan tentu sepenuhnya kan sebagai kesepakatan di piagam koalisi akan menyerahkan masalah cawapres ini kepada capres kita Pak Anies Rashid Baswedan. Dan tentu harapan kami adalah ketika menentukan cawapres ini bukan hanya sekedar satu simbolis, tapi kita ingin bahwa cawapres yang dibawa oleh Pak Anies Rashid Baswedan ini akan bisa membawa efek kemenangan di 2024. Gitu. Sementara isu awal Sandi yang kuat disebut akan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dibenarkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi. Menurut Romi, mulai dekatnya Sandi dengan PKS justru disebut sebagai upaya Sandi untuk mengajak PKS bergabung ke koalisi P3 dengan PDI Perjuangan yang sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Niatan untuk masuk P3 itu masih disampaikan sekali lagi karena beliau ingin membesarkan P3. Yang kedua soal kapannya, beliau juga menegaskan bahwa saya butuh waktu dulu untuk berdiri di zona netral karena setelah keluar dari Gerindra kan memang beliau saat ini berada di zona netral yang menurut saya kita berikan kesempatan untuk menilai dan memutuskan kapan waktu terbaik. Kan sekarang juga sebenarnya tidak nalar kalau kita berbicara Sandi mendekati PKS gitu. Orang membacanya bahkan Sandi membenarkan siapa tahu cocok dengan Mas Anies begitu. Tapi pada sisi yang lain kan di perspektif kita kan Pak Sandi mendekati PKS itu kan dalam rangka mengajak PKS supaya bergabung dengan P3 dan PDI Perjuangan sebenarnya begitu. Bukan sebaliknya gitu. Siap. Kondisi politik yang sangat dinamis jelang pemilu 2024 masih memungkinkan berubahnya pilihan politik yang akan diusung oleh Sandiaga Uno. Partai Keadilan Sejahtera sebagai bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang juga digawangi oleh Partai Nasdem dan Demokrat terus membuka diri jika Sandi berkeinginan untuk bergabung dan ikut berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengatakan cawapres yang akan mendampinginya harus berada dalam satu koalisi. Anies memastikan proses pemilihan cawapresnya masih terus berjalan untuk menentukan sosok yang ideal. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan telah mengerucutkan 5 kandidat cawapres. Tim 8 saat ini tengah sowan ke sejumlah tokoh untuk meminta pandangan ihwal sosok yang tepat mendampingi Anies. Namun Anies Baswedan mengatakan cawapres yang akan mendampinginya harus berada dalam satu koalisi. Anies menegaskan jika ada usulan nama cawapres dari partai lain, maka harus masuk koalisi terlebih dahulu. Tentang nama-nama, kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis. Jadi kalau ada aspirasi
untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Ini kan prinsip yang sangat sederhana, gitu ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sudah mengetahui 5 kandidat cawapres Anies Baswedan. Meski begitu, Surya Paloh enggan mengungkap kisi-kisi kelima sosok itu, apakah dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau di luar poros tersebut. Sepanjang masih ada cawapres masih bagus itu. Yang paling sedih kan kalau sudah tidak ada lagi bisa nominasikan. Berarti peran cawapres penting ya Pak? Ya tentu, ya elemen yang penting juga. Mengetahui ya nama-nama itu. Boleh, sudah tahu. Ya, Dari baik. koalisi atau dari luar Pak? Hah? Dari dalam koalisi atau dari luar? Ya kita lihat dari mana aja. Gubernur bukan Pak? Ya. Sebelumnya, tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan melakukan pembahasan terkait calon wakil presiden Anies Baswedan pada Jumat lalu. Saat itu, dalam pertemuan bersama Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem, Anies mengatakan proses pemilihan cawapresnya masih terus berjalan untuk menentukan sosok yang ideal.